Spesial Kang dengan Cik Daisy penampilan. Kenapa Kang Cik Daisy pakai begini? Karena hari ini hari yang spesial juga. Hari ini anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu di Jemaat Gemim Baitani Matani kita merayakan ibadah menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita harus beribadah dari rumah buat anak-anak sekolah minggu, semoga itu tidak mengurangi sukacita kita semua. Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita semua. Sekarang Encik mau sapa dulu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semua ada baik-baik, ada sehat-sehat. Encik percaya itu semua anugerah dari Tuhan Yesus. Adik-adik semua, saat ini seperti Encik Daisy bilang tadi, kita merayakan ibadah menyambut Natal Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Baitani Matani. Mari kita semua siapkan hati, siapkan pikiran kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Semua siap toh? Ada sukacita hari ini? Kurang dapat dengar no. Ada sukacita hari ini? Mantap sekali. Encik percaya semua yang sedang mengikuti ibadah di hari ini sedang bersukacita. Sekarang Encik mau dengar sukacita dari adik-adik. Mana sukacitanya? Terima kasih karena adik-adik sudah boleh bersukacita di pagi hari ini. Nah, adik-adik sekalian, ketika ada sukacita di hatinya torang, nyanda ada lagi nih yang mukanya sedih-sedih, mukanya murung-murung, atau muka maskena marah-marah. Nah ada nih, semua bersukacita, semua bergembira di hari ini kita merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus. Siap tak semua? Supaya torang lebih semangat di pagi hari ini, semua bangkit berdiri. Torang mau menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Halo teman-teman, nama saya Carlo dari Kolom 20. Apa yang Carlo ingat ketika mendengar kata Natal? Senang dan bahagia. Kenapa Carlo merasa senang dan bahagia? Karena hari Natal adalah
kelahiran Tuhan Yesus Apa kotek tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia? untuk menyelamatkan dunia. Natal adalah Kelahiran Tuhan Yesus dan kabar sukacita bagi orang semua. Nah, adik-adik, Encik mau tanya dulu, siapa di sini yang kalau bangun pagi dia berdoa kepada Tuhan? Bagus sekali. Nah, saat ini orang akan buka ibadah di pagi hari ini, ibadah perayaan menyambut Natal Yesus Kristus anak-anak sekolah minggu Jemaat Baitani Matani. Mari orang sikap berdoa yang baik, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Engkaulah Allah kami yang senantiasa bersama-sama dengan kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama dalam ibadah perayaan menyambut Natal Yesus Kristus anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Baitani Matani. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kami semua supaya ibadah kami ini boleh terlaksana dengan baik, dan kiranya ibadah perayaan menyambut Natal Yesus Kristus anak-anak sekolah minggu Jemaat Baitani Matani hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik masih semangat toh? Nah, sekarang Encik meminta semua untuk berdiri. Kita tepuk semangat. Kalau Encik bilang, mana semangatmu? Adik-adik menjawab, ini semangatku. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Nah, semua semangat tuh. Sekarang sambil berdiri orang angkat pujian. Hai dunia, gembiralah. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Liola Mumi. Saya anak sekolah minggu Jemaat Baitani Matani kolom 12. Pertanyaannya adalah, apakah Natal itu? Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia, juru selamat kita semua. Encik, apa Encik tahu apa yang mesti torang mau baking supaya torang selamat dan masuk surga? Tahu ya Encik, torang mesti banyak berbuat baik dan rajin beribadah. Mar, apa itu cukup Encik? Torang kan manusia berdosa. Iya Encik, karena kalau torang banyak berbuat baik dan rajin beribadah, tentunya Tuhan Yesus sayang pada torang pe hidup diberkati, dan tentunya torang akan selamat. Benarkah itu adik-adik? Nah, torang dengar kata Alkitab yang terdapat dalam Roma 3 ayat 23 dan 24 yang bunyinya demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi dang enci, kalau torang mau selamat, torang harus bagaimana? Torang mesti percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, karena keselamatan selalu Tuhan Yesus kasih for torang melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu semua karena kasih Tuhan patorang semua. Kita ingat enci, dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Benar sekali, berbuat baik dan rajin beribadah itu adalah respon kita untuk menjawab kasih karunia Tuhan patorang semua. Ingat, hanya ada satu jalan ke sorga, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita menyanyi bersama-sama, hanya satu jalan ke sorga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Natal itu di gereja pakai baju baru, Bapak siap dapat doi Natal. Natal bagi Enci pribadi adalah waktu atau kesempatan bagi orang untuk lebih memperbaiki diri. Kalau di sepanjang tahun orang banyak melakukan yang tidak baik, tidak bagus, kurang mengasihi sesama. Ketika Natal ini orang belajar untuk lebih memperbaiki diri. Hatinya orang perbaiki, lebih penuh kasih kepada orang lain. Adik-adik semua, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini bukanlah suatu kebetulan, juga bukan terjadi secara tiba-tiba. Tetapi Tuhan Allah sudah mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus jauh-jauh hari, bahkan 20 abad sebelum kelahirannya. Hal ini telah disampaikan oleh para nabi melalui nubuatannya dalam kitab Perjanjian Lama. Nubuat ini sangat penting karena membuktikan Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan, sehingga manusia dapat mengenali dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau belum ada yang tahu tentang nubuat adalah menyatakan lebih dahulu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan melalui perantaraan seseorang atau beberapa orang nabi. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan teman-teman kita membacakan ayat-ayat Alkitab yang berisi tentang nubuat janji Allah.
Yesaya 9 ayat 1. Kelahiran Raja yang damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dulu kala. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Bapa kekal, Raja damai, tiada nama lain, hanya Yesus saja, layak disembah segala bangsa, sekarang dan selamanya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Bapa kekal, Raja damai, tiada nama lain, hanya Yesus saja, layak disembah segala bangsa, sekarang dan selamanya. Wow, itu kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Kabar gembira bagi orang semua dan kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus yang lahir ke dunia. Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Menurut saya Natal itu momen terbaik dalam satu tahun karena semua keluarga biasanya berkumpul dan penuh sukacita dan damai sejahtera, itu sangat terasa sekali. Adik-adik yang di rumah masih semangat kan? Saat ini torang mau baca Alkitab, siapkan hati, siapkan pikiran. Namun sebelum torang mau baca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, di hari ini Tuhan, pada ibadah kami di saat ini Tuhan, kami hendak membaca, bahkan mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Engkau mau fokuskan kami Tuhan, sehingga kami semua boleh mengerti dan memahami akan isi berita firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami terus Tuhan, dan inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
torang pe pembacaan kali ini terdapat dalam Lukas 1 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-45. Lukas 1 ayat 39 sampai ayat 45. Torang baca sama-sama nih. 1, 2, 3. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Sampai di sana torang pe pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik yang di rumah, tahukah adik-adik bahwa torang semuanya ini telah diberkati oleh Tuhan sejak torang masih di dalam kandungan. Tuhan Yesus telah menaruh Roh Kudus di dalam diri kita sejak torang masih di dalam perutnya torang pe mama. Sama dengan yang terjadi dengan dua ibu yang torang barusan baca di Alkitab tadi, yaitu Maria dan Elisabet. Nah, oleh karena itu torang patut bersuka cita. Untuk lebih jelasnya, torang akan menonton video. Siapa yang mau suka bau nih? Nah, tapi sebelumnya torang bangkit berdiri dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Torang menyanyi satu buah lagu dengan judul Hark the Herald Angels Sing, Gita Sorga Bergema. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermalukan kabar baik. Sorga bergema, lahir Raja mulia. Tema kita saat ini adalah kedatangan penolongku. Dengan judul Penuh Roh Kudus sejak dalam kandungan. Adik-adik, kita harus sungguh-sungguh memiliki sukacita dan kegembiraan di dalam diri dan keluarga kita ketika kita menyambut kedatangannya. Bahan bacaan kita terdapat dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Dan ayat hafalan Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Apakah adik-adik senang bila mempunyai seorang adik?
Tentu senang, bukan? Tidak hanya adik-adik yang senang, tetapi juga papa, mama, kakak adik, opa dan oma, semua pasti ikut senang. Ada 2 orang ibu yang sangat berbahagia karena mereka akan mempunyai seorang bayi. Ibu yang pertama bernama Elisabet dan ibu yang kedua adalah Maria. Elisabet sudah tua dan dia belum mempunyai anak. Namun Elisabet dan suaminya yang bernama Imam Zakaria terus berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan pun mendengar doa mereka. Dan Elisabet pun mengandung. Dia sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Maria adalah seorang wanita yang belum menikah. Pada suatu hari, malaikat Tuhan datang pada Maria untuk memberitahu bahwa Allah akan memberinya seorang anak. Maria tentu heran dan seperti tidak percaya. Bagaimana mungkin dia bisa mempunyai anak, sedangkan dia belum punya suami? Allah akan memberikan rohnya kepada Maria sehingga bayi yang ada dalam rahimnya itu adalah dari Roh Kudus. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Halo adik-adik, shalom, damai di hati, shalom. Senang sekali Encik bisa berjumpa lagi dengan adik-adik yang ada di rumah dalam ibadah menyambut Natal, anak-anak sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu, jemaat Baitani Matani. Adik-adik sudah menyaksikan cerita video yang ada di video tadi mengenai 2 orang ibu yang sedang mengandung. Masih ingat 2 orang ibu namanya siapa? Iya, betul sekali. Namanya adalah Ibu Elisabet dan Ibu Maria. Encik mau tanya dulu. Adik-adik pasti perhatikan cerita tadi. Pertanyaannya adalah, bayi Yesus dikandung oleh Ibu Maria atau Ibu Elisabet? Ayo, ada yang tahu? Betul sekali, bayi Tuhan Yesus dikandung oleh Ibu Maria. Waktu Ibu Maria datang mengunjungi Ibu Elisabet, tiba-tiba bayi yang ada dalam kandungan Ibu Elisabet melonjak kegirangan. Dan Ibu Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu tandanya bahwa mereka sangat bersukacita dalam menantikan kelahiran bayi Yesus yang nantinya akan menjadi Mesias, yaitu juru selamat bagi semua umat manusia, termasuk encik-encik dan adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, Tuhan Yesus lahir dalam kesederhanaan. Oleh karena itu, dalam memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus, kita pun harus memperingatinya dalam kesederhanaan. Kita jangan menuntut untuk membeli ini, membeli itu, terutama adik-adik yang di rumah. Jangan tuntut Pak Mama dan Papa untuk beli ini, beli itu. Yang penting di sini kita harus
menyediakan hati kita, mempersiapkan dengan hati yang penuh damai, penuh sukacita, penuh kegembiraan dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita sudah tidak akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus dalam rupa seorang bayi, namun kita akan menantikan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Karena itu kita harus mempersiapkan kerohanian kita, mempersiapkan hati kita, perubahan hidup setiap hari. Itulah yang Tuhan berkenan bagi kita, umat-Nya. Nah, mari kita dengan penuh sukacita menyanyikan lagu Hadiah Terbesar. Dia Allah yang mengasihiku dan juga mengasihimu. Dia berikan hadiah terbesar sebagai anugerah. Dia Allah yang mengasihiku dan juga mengasihimu. Dia berikan hadiah terbesar sebagai anugerah. Haleluya, Natal telah tiba. Yesus telah lahir di hidupku. Aku mau mengasihi Yesus dari sekarang sampai selamanya. Dia Allah yang mengasihiku dan juga mengasihimu. Dia berikan hadiah terbesar sebagai anugerah. Dia Allah yang mengasihiku dan juga mengasihimu. Dia berikan hadiah terbesar sebagai anugerah. Haleluya, Natal telah tiba. Yesus telah lahir di hidupku. Aku mau mengasihi Yesus dari sekarang sampai selamanya. Dari sekarang sampai selamanya. Dari sekarang sampai selamanya. Natal adalah hari kesukaan bagi seluruh dunia bahwa telah lahir Juru Selamat untuk menebus dosa manusia. Natal adalah berita sukacita yang membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang mendengar. Natal, kelahiran Tuhan Yesus yang memberikan kesukaan besar untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena kasih Tuhan kita semua telah diselamatkan dan menjadi kaya dalam segala hal. Untuk itu, marilah kita mensyukuri anugerah selamat dari Tuhan dengan memberikan persembahan sambil kita melakukan beri syukur. Doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, sekarang ini torang semua masuk dalam doa. Torang mau persiapkan torang pe hati, torang persiapkan torang pe pikiran, agar supaya torang mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena torang berdoa ini bukan main-main ya. Torang mau berdoa, torang mau berbicara dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah jaga kami, memelihara kami, sehingga sampai saat ini
Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu di Jemaat Baitani Matani. Tuhan selalu mengaruniakan kami agar supaya kami mau taat dan setia, rajin beribadah hanya kepadamu saja. Berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga apa yang kami lakukan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami menaikkan puji syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami mau berdoa buat persembahan yang telah kami berikan tadi Tuhan. Kami tahu Tuhan, itu tidak sebanding dengan pemberian-Mu bagi kami. Tetapi biarlah persembahan itu Tuhan dapat menjadi bagian bagi pelayanan Komisi Anak dan gereja-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat pelayanan kami, khususnya kami guru sekolah minggu. Engkau yang telah memilih kami Tuhan, biarlah ya Tuhan, kami dapat menjalankan tugas panggilan ini sebagai pelayan anak Tuhan. Biarlah kami dapat membagikan firman-Mu kepada anak-anak kami, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, inilah yang menjadi doa permohonan kami dalam nama Yesus. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga kami mau membawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang saat ini juga bangsa dan negara kami sedang bergumul dengan adanya pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau mau memulihkan akan bangsa dan negara kami. Jauh-jauhkanlah kami dari sakit penyakit, mara bahaya. Biarlah Tuhan negara kami, bangsa kami bisa pulih dari segala sakit penyakit, dan kami boleh menjalankan aktivitas kami seperti biasa, seperti sebelumnya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dan kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya.
Demikian adik-adik, ibadah menyambut Natal Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Baitani Matani pada hari ini sudah boleh selesai. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Allah melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian. Sambutlah Natal ini dengan hati yang penuh sukacita dan penuh kedamaian. Ingat nih, torang tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun, dan jaga torang keamanan. Selamat menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah. Tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020.